Salam secangkir kopi. Jumpa lagi dengan saya. Sebuah pertanyaan itu menggelitik kita semua, yaitu mengapa kita khawatir? Untuk apa kita khawatir? Apa alasan kita khawatir? Karena semua manusia itu sebenarnya mengalami kekhawatiran, ya. Tapi menjadi masalah adalah gini. Mengapa kita perlu khawatir? Haruskah khawatir itu, gitu kan? Nah, di dalam kehidupan sehari-hari ternyata antara kekhawatiran dan keyakinan itu sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Jadi sebenarnya gini, orang yang khawatir sebenarnya dia tidak punya iman. Kaget. Jadi orang yang sering beribadah segala macamnya tetapi dia masih khawatir, sebenarnya dia tidak punya iman. Nah, mari kita bahas ya sambil ngopi ya. Kita akan membahas kenapa kita khawatir. Nah, apa sih yang kita khawatirkan? Nah, rata-rata orang, setiap manusia itu khawatir adalah apa yang dia makan. Dia khawatir kelaparan. Lalu, khawatir apa yang dia pakai. Khawatir apa yang dia mau perbuat misalnya. Kedepannya seperti apa, bagaimana masa depan saya, kehidupan saya seperti apa, saya tidak punya orang tua, bagaimana nasib saya, itu menjadi khawatir. Saya miskin, bagaimana masa depan saya, gitu kan. Jadi kita menghubung-hubungkan sesuatu sebenarnya yang tidak beralasan gitu kan. Misalnya tidak punya orang tua, masa depannya gimana. Nah, orang jadi bingung, padahal sebenarnya banyak orang yang lahir tanpa orang tua itu menjadi orang yang sukses, atau orang yang lahir cacat itu banyak yang sukses, ya kan? Ya, contohnya Putri Aryani ya, orang yang dari Indonesia yang ikut American Got Talent. Kalau dia berpikir kenapa saya begini dan dia menjadi khawatir dengan hidup dia, ya pasti dia tidak akan menjadi sukses sekarang ini ya. Nah, ini contoh-contoh yang sebenarnya harus kita pikirkan. Mengapa kita khawatir? Apa sih yang membuat kita khawatir ya? Yang tadi bahwa kita makan, minum, pakai itu sebenarnya hal yang mengkhawatirkan kita. Terus uang. Ketika orang tidak punya uang, kenapa khawatir? Ya kan? Wah, kalau tidak punya uang tidak bisa ini, tidak bisa itu, ya. Itu adalah wajar. Tapi zaman bahula gitu misalnya, zaman dulu ketika uang itu belum ada kan orang tidak perlu khawatir ketika tidak punya uang. Orang tidak perlu khawatir kalau tidak punya emas, tidak punya harta, ya kan? Kenapa? Karena orang fokusnya tidak di situ. Jadi kenapa tadi saya hubungkan dengan iman ya? Ini bukan saya membahas masalah rohani, tapi ada hubungannya dengan keyakinan. Jadi gini, saya punya anak, usianya sekarang 16 tahun. Nah, istri saya suruh dia udah bawa motor pergi kemana-mana, belajar kamu bawa motor, ya kan? Karena istri saya percaya bahwa anak saya itu mampu. Nah, tetapi saya mengkhawatirkan, bahkan anak yang sudah kuliah, ketika pertama kali di jalan raya itu saya kawal sejauh 20 km untuk dia bawa motor itu. Padahal dia sebenarnya sudah bisa gitu. Cuma saya mengkhawatirkan. Karena kenapa saya khawatir? Karena saya tidak percaya dia mampu. Nah, demikian juga anak saya yang umur 16 tahun ini, kenapa saya tidak percaya bahwa dia saya berikan dia motor untuk dia pakai? Karena saya tidak mempercayai bahwa dia mampu untuk melakukannya. Nah, sebenarnya begitu juga. Ketika kita khawatir akan hidup kita, sebenarnya kita tidak percaya pada Tuhan. Itu aja. Ya, jadi nggak apa-apa. Mungkin saya punya pandangan yang berbeda, tetapi saya sekali lagi katakan bahwa kebenaran itu harus berdasarkan fakta. Ya, keyakinan itu harus berdasarkan fakta, bukan berdasarkan saya yakin, tetapi tidak ada faktanya. Jadi orang yang khawatir sebenarnya orang yang tidak memiliki Tuhan di dalam hidupnya, atau orang yang tidak percaya Allah yang menciptakan segala sesuatu. Jadi ketika kita punya anak, ketika kita punya cucu lah misalnya, bukan cuma anak cucu, tapi kita mikirkan bagaimana nanti makan minumnya, bagaimana pakainya, bagaimana sekolahnya, semuanya kita pikirkan. Nah, you sebagai anak tidak perlu khawatir, you sebagai cucu tidak perlu khawatir. Nah, demikian juga sebenarnya Allah gitu loh. Allah menciptakan kita itu ya sudah jalani saja, kan dia menciptakan. Ibaratnya apa ya? Ya, ibaratnya dia melahirkan lah, menciptakan kita itu, membuat kita itu supaya kita hidup ya. Saya belajar begini tentang sejarah Adam ya. Ini saya kembali bicaranya sejarah ya, tidak ngomong agama. Sebelum manusia itu diciptakan ya, kalau saudara yang Muslim, Kristen atau Yahudi sudah tahu bahwa sebelum manusia diciptakan, Allah menciptakan langit dan bumi.
Allah menciptakan tumbuhan, Allah menciptakan air, Allah menciptakan segala sesuatu. Baru manusia diciptakan. Artinya apa? Allah menciptakan manusia itu bukan untuk supaya terlantar gitu loh, tapi supaya sudah disediakan segala sesuatunya. Makanya di dalam tradisi, di dalam apa kebudayaan kita, yaitu yang namanya jodoh, yaitu rezeki, mati, itu Tuhan yang ngatur. Betul gitu loh kan? Betul. Ya sebagian itu adalah betul. Kenapa? Karena rezeki kita sudah diatur sebelum kita lahir ke dunia ini. Bahkan keinginan Tuhan, ya, keinginan Allah, ya kan, untuk kita semua bahwa kita tuh sudah ditentukan untuk masuk surga sebenarnya. Jadi sebenarnya tidak perlu lagi berjuang nanti masuk neraka atau masuk surga. Cuma karena keinginan kita yang memberontak gitu kan. Karena kita memang maunya ke sana gitu kan. Nah, itu yang membuat akhirnya agama muncul. Wah, ada surga dan neraka. Tapi sebenarnya keinginan Allah adalah menyediakan surga bagi setiap manusia. Karena manusia itu adalah ciptaan Allah, bukan ciptaan orang, bukan ciptaan para pemuka agama gitu kan, bukan ciptaan para nabi gitu kan. Nah, itu yang harus kita pahami. Jadi mengapa kita khawatir sebenarnya? Jadi sebenarnya inti dari kekhawatiran kita adalah kita tidak percaya bahwa Tuhan sudah menyediakan apa yang kita makan, kita minum, kita pakai. Nah, cuma masalahnya manusia selalu ingin lebih. Manusia selalu ingin happy, manusia selalu ingin nggak cukup dengan apa yang ada di dalam dirinya. Saya mungkin harus bagi pengalaman di tahun 2023 ini sudah akhir ya, akhir tahun 2023. Saya selama 2 tahun 2022 dan 2023 itu mengalami krisis keuangan yang cukup parah. Jadi ketika saya membuat konten ini saya sebenarnya jadi pengangguran. Ya. Tetapi saya tidak menjadi khawatir. Apa yang saya makan, apa yang saya minum, apa yang saya pakai. Tuh, baju saya banyak. Saya mau pakai baju yang manapun. Walaupun baju itu sudah bertahun-tahun, tapi saya tidak pernah ingin beli baju baru, misalnya situ. Kedua, saya tidak punya sepatu, ya kan? Sepatu siapa aja saya pakai kalau saya mau keluar. Jadi saya tidak khawatir karena saya tidak punya sepatu, ya kan? Bahkan kalau ada acara-acara kementerian ya, maaf ya, saya itu suka ikut acara kementerian jadi panitia di Kemenkop. Ya saya tidak khawatir, baju yang lama saya pakai. Ya harus pakai baju batik, baju batik yang udah 5-6 tahun yang lalu saya pakai, ya kan? Celana panjang yang sudah mungkin 7 tahun yang lalu saya beli, itu saya pakai. Kenapa? Karena memang saya tidak pernah pakai celana panjang, saya selalu pakai celana pendek. Jadi apa yang saya khawatirkan ketika saya dituntut sesuatu misalnya. Nah, yang menjadi masalah kita adalah ketika kita tidak puas dengan apa yang ada pada diri kita menjadi khawatir. Atau kita tidak pede ibaratnya. Tidak pede bahwa Allah itu mencukupkan kita. Atau sebenarnya yang lebih ekstrim tadi, sebenarnya kita tidak punya Tuhan, tidak beriman bahwa, atau pengertian Tuhan yang kita dapat ya dari para rohaniawan itu pengertian Tuhan yang salah, ya kan? Nah, karena pengertian Tuhan yang salah, akhirnya kita tidak yakin gitu kan bahwa sebenarnya Tuhan menyediakan segala sesuatu. Makanya kalau saya di kampung-kampung ya, di desa-desa, orang tuh makannya cuma nasi sama garam sama cabai rawit aja, mereka nggak khawatir. Ya, hari ini makan, besok nggak tahu gimana, mereka tidak khawatir ya. Mereka cari, bahkan mereka ke hutan, dapat jamur, dan jamur itu enak. Ya, saya baru tahu ketika di gunung-gunung, ternyata di hutan itu banyak makanan itu kalau yang diolah, dimasak itu enak gitu kan. Ya saya tahu. Nah, orang-orang di desa-desa ini tidak menjadi khawatir karena ya dia tinggal pergi saja ke gunung. Dan yang lebih parah lagi, dulu ada tim kami mengajar pertanian di suku Anak Dalam, Jambi. Diajarin bagaimana berternak, diajarin bagaimana melihara ikan, diajarin bagaimana bertani. Mereka cuma bengong aja. Karena mereka tidak perlu melakukan itu. Mereka kalau mau buah pergi aja ke hutan, mau duren, mau duku Palembang tuh yang gede-gede itu di pedalaman itu banyak. Jadi mereka tidak perlu lagi harus mencangkul, tidak perlu harus menanam karena mereka makan apa saja gitu kan. Mau makan daging ya mereka tinggal berburu, di hutan tersedia dan mereka tidak serakah gitu loh, sehingga binatang yang mereka buru tidak pernah habis, atau pohon yang mereka ambil buahnya tidak pernah habis karena mereka tidak serakah, mereka mengambil secukupnya gitu kan. Nah, yang menjadi khawatir kita kurang makan, kurang minum karena kita menjadi serakah kan, salah satunya. Wah, kita harus punya beras yang 1 bulan full. Ya harus 1 karung misalnya. Kita harus punya uang yang
persediaan satu bulan lah misalnya. Kita harus punya makanan yang tersedia 1 bulan. Nah itu akhirnya membuat kita khawatir kalau makanan itu tidak cukup 1 bulan. Kita menjadi khawatir dan cemas. Kita menjadi takut. Kalau anak-anak sekolah tidak punya uang, kita menjadi takut. Ya. Jadi saya punya pengalaman pribadi dengan anak saya yang kuliah. Waktu dia mau kuliah, saya tanya, kamu mau kuliah nggak? Ya mau lah kalau ada uangnya. Ya kalaupun papa nggak punya uang, kamu mau nggak kuliah? Ya gimana caranya? Akhirnya ketemu jalan bahwa dia akhirnya dapat beasiswa dan kuliahnya gratis, hanya bayar 200.000 rupiah 1 semester. Nah, yang keduanya adalah tahun 2022 dan 2023 bahwa saya tidak bisa lagi ngongkosin dia. Terus gimana dong ya? Istri saya orang yang tidak pernah khawatir. Ya sudah, nanti jalani aja, nanti juga dapat. Ternyata ada murid istri saya dulu waktu di SD, sekarang belajar les sama anak saya yang kuliah. Ya udah, anak saya yang kuliah akhirnya tidak pernah saya ongkosi lagi karena untuk biaya transportnya segala keperluan dia itu dia kerja menjadi guru les gitu kan. Dan demikian juga anak saya yang waktu SMP ini kan masuk SMA. Nah, sejak SMP dia sudah ngajar les. Sekarang dia masuk SMA, gimana sih biaya-biayanya? Ada saja rezekinya. Nah, ketika saya dengan istri saya belajar untuk tidak khawatir bahwa segala sesuatu dicukupkan oleh Tuhan gitu kan, bahwa kami punya keyakinan bahwa rezeki setiap orang itu beda. Jadi nasib anak saya tidak ditentukan oleh saya tapi oleh Tuhan, ya kan. Nasib anak saya yang kuliah, nasib anak saya yang sekarang di SMA, di SMK gitu kan. Jadi ya sudah diserahkan, nanti Tuhan kok yang ngasih rezeki buat dia sekolah, Tuhan kok yang mencukupkan segala sesuatunya. Nah ini gitu kan yang harus kita renungkan bersama. Jadi saya hanya membagi sharing ini ya, pengalaman saya dan pengalaman banyak orang juga yang saya melihat begitu. Yang lebih parah sebenarnya ibu saya. Kalau soal kekhawatiran, dia sangat tidak khawatir. Kalau ada makanan sedikit di rumah, ada orang yang minta makan, dia kasih. Tuh ada makan, alhamdulillah ya. Saya sering malah, mam ini, mak gitu kan. Mak, ini kok kan makanan cuma buat kita. Besok kita makan apa? Tenang. Ya rezeki mah yang ngatur Tuhan, makanan mah dari mana aja datangnya. Tapi benar. Jadi saya mengatakan ini bukan teori, tetapi saya bilang sekali lagi, kebenaran itu harus berdasarkan fakta. Dan jangan marah, jangan tersinggung kalau saya bilang bahwa ketika Anda masih khawatir, saudara beragama, saudara melakukan ritual agama, ya membaca firman Tuhan luar biasa gitu kan, ya sampai hatam-hatam lah ibaratnya, di dalam Islam disebutnya hatam. Ketika masih khawatir, itu omong kosong. Kita beriman, kita sedang tidak beriman, kita sedang menjalankan ritual agama tapi tidak punya iman. Jadi orang yang tidak punya iman pasti khawatir. Ya, tetapi orang yang punya iman, ya ibu saya itu ngakunya walaka, artinya dia nggak ngerti agama, dia tidak bisa baca dan bisa tulis, tetapi dia punya iman, saya melihat. Makanya ketika dia diajari tentang firman gitu kan, ayat-ayat, dia tidak bisa menghafal dia segala macam, tapi itu menyerap di dalam diri dia dan dia melakukannya. Ya itu, maka saya katakan bahwa dia melakukan semua segala sesuatunya karena dia punya keyakinan bahwa Allah itu adalah yang mencukupkan segala sesuatunya. Dia ngapain khawatir besok ya? Kalau dia saya protes, dia selalu ngomong, nah hidup nggak usah khawatirin, jalanin aja dari hari ke hari gitu kan, jalanin aja. Nah besok mah ada kesusahannya sendiri, besok ada rezekinya sendiri, besok segala sesuatu. Jadi ibu saya punya anak 3 dan janda sejak saya masih umur 11 tahun. Dia sudah menjadi janda dan tidak mau menikah, dan kerjanya serabutan apa saja, jadi tukang cuci piring, cuci baju, tukang pijit, apa saja dia lakukan untuk cari uang, tetapi dia tidak menjadi khawatir. Dan 2 anaknya ini sarjana, cuma saya yang tidak, ya kan. Jadi luar biasa gitu kan kalau kita berpikir ke belakang, saya gitu sama adik-adik saya ngobrol kepikir belakang, iyalah siapa sih mak kita, siapa orang buta huruf, orang kampung yang nggak punya harta, nggak punya apa-apa, dan sampai sekarang pun memang tidak punya harta. Tidak ada harta peninggalan ibu saya, tidak ada harta peninggalan bapak saya selain rumah yang kami tinggali dan sebidang tanahnya yang ada di bawahnya gitu kan. Nah, cuma itu gitu kan. Tapi kami belajar tentang kekhawatiran. Jadi tidak perlu sesuatu itu dikhawatirkan. Yang membuat kita khawatir karena kita takut.
Nah, ketika kita takut sebenarnya kita tidak mengenal Allah. Lagi-lagi ya, maaf nih. Jadi saya bukan menyerang saudara yang rohani atau yang sok rohani, sok pintar agama, tapi memang itu adalah fakta. Orang yang takut sebenarnya orang yang tidak beriman. Ketika dia takut miskin, sebenarnya yang takut kita mah takutnya harusnya kepada Tuhan, bukan kepada miskin gitu. Kita takut ya. Jadi ini menyedihkan. Ya, saya bilang menyedihkan. Orang lebih takut kehilangan duit daripada takut jauh dari Tuhan. Orang lebih takut nggak sekolah daripada takut tidak dengar doanya oleh Allah, gitu kan? Ini luar biasa. Orang lebih takut dia nggak bisa tinggal di dunia ini daripada dia misalnya nggak dapat rumah di surga. Nah, ini kan suatu hal yang makanya saya bilang tadi, ini ada hubungannya loh dengan iman, ya. Walaupun saya bukan sedang tausiah gitu kan. Jadi siapa saja saudara, silakan. Ketika saudara memang tidak punya Tuhan, pasti saudara punya akan khawatir dan takut. Nah, saya belajar ketika melihat orang-orang yang dalam tanda kurung tidak mengakui Tuhan atau ateis lah segala macam. Justru mereka itu ya sudah percaya diri saja bahwa segala sesuatu itu walaupun mereka ateis dan tidak punya Tuhan, tetapi mereka merasa pokoknya kalau kita berusaha, kita kerja, kita pasti dapat. Ya. Walaupun mungkin kalau kita orang yang beragama, Tuhan sudah atur rezekinya. Nah, tetapi mereka juga berpikir seperti itu gitu. Dalam konsep yang berbeda, tetapi sebenarnya sama. Pokoknya kalau mau berusaha nggak usah khawatir. Apa yang makan, minum, pakai itu pasti cukup. Ya, burung di udara, dia tidak menabur dan tidak menuai, tapi dia makan. Ya, cacing-cacing di dalam tanah, dia tidak perlu mencangkul, dia tidak perlu menanam, tapi dia makan. Ya, virus, bakteri, segala macam yang kecil semuanya disediakan. Sebenarnya jadi segala sesuatu itu disediakan oleh Sang Pencipta sehingga kita tidak perlu menjadi khawatir. Tetapi kenapa kita khawatir karena uang? Karena uang itu ciptaan manusia. Tuhan tidak menciptakan uang. Harta ciptaan manusia. Emas jadi mahal buatan manusia. Kenapa kita khawatir gitu kan? Nah, ini juga ketika ya saudara saya ketemu dengan orang-orang kaya. Orang kaya itu betul ketika dia kehilangan satu digit uangnya atau hartanya, dia pasti khawatir. Wah, berkurang nih. Dari yang nolnya 10 jadi 9. Itu sudah khawatir. Padahal dia masih punya uang. Nolnya kan tinggal 9 gitu kan. Misalnya seperti itu. Ya, dari nolnya ada 10, nolnya ada 9. Dari nolnya ada 12, nolnya tinggal 11. Itu membuat kekhawatiran. Jadi sebenarnya nggak usah khawatir. Toh orang yang nggak punya uang dan nggak ada nolnya gitu kan. Itu pun tidak khawatir. Dan contoh saya. Saya justru bersyukur dengan kondisi saya tidak punya uang. Ya, tidak punya uang dan saya tetap masih bisa makan minum pakai, saya bisa tetap bisa jalan-jalan sama istri saya. Jadi kalau saya pengen jalan-jalan sama istri saya, ya udah ada bensin di motor, yuk kita keliling aja, mau ke Sentul gitu kan, saya di Bogor, Sentul keliling kebun raya, ya udah jalan, sudah happy gitu kan. Kenapa harus jalan-jalan ke tempat yang bagus? Bahkan saya punya saudara-saudara ya, teman-teman yang baik hati. Saya kalau masuk ke daerah Megamendung, tempat wisata tuh nggak pernah bayar karena orangnya kenal saya semua, penjaganya semua karena saya pernah sana. Jadi saya kalau mau jalan-jalan, mau camping, mau apa, nggak perlu keluar uang gitu kan. Bahkan saya bisa numpang makan di rumah orang gitu kan. Kalau ketika saya nggak punya uang dan saya berwisata gitu kan. Nah itu ya hubungan kita ketika kita punya hubungan yang baik sama orang, terus kita tidak menakutkan segala sesuatu, maka Tuhan sediakan gitu. Jadi untuk apa kita khawatir? Buat apa kita khawatir? Ya, orang khawatir adalah orang yang tidak punya iman. Orang khawatir adalah orang yang tidak bertuhan sebenarnya. Nanti akan kita bahas secara rinci bertuhan itu apa gitu kan. Beragama apakah bertuhan itu harus beragama. Nah, ini yang harus kita pelajari ya. Jadi saya menyampaikan materi secara orang awam aja karena saya orang awam, bukan orang yang berpendidikan di dalam satu kejurusan keilmuan ya. Nah jadi ayo saudara-saudara janganlah kita khawatir apa yang akan kita minum, kita pakai, atas anak-anak kita, atas cucu-cucu kita, atas apa yang kita tinggali misalnya. Ya saya sendiri sampai hari ini tidak punya rumah, tetapi tidak perlu memikirkan harga rumah 200 juta. Sekarang 1 rupiah pun saya tidak ada uang misalnya. Ya sudah, ngapain kita khawatir? Atau apa yang saya bisa makan besok gitu, anak-anak saya tidak khawatir bahwa sesuatunya disediakan oleh Tuhan, asal kita mau mencari.
Jadi syaratnya apa? Kita mau mencari dan tidak menjadi khawatir, dan kita mempercayakan diri. Ya, kalau di dalam Islam menjadi muslim. Menjadi muslim itu bukan menjadi pengikut Muhammad ya, maaf ya. Menjadi muslim itu menjadi orang yang berserah. Ya, menjadi orang yang bertakwa kepada Tuhan. Jadi itu yang saya sampaikan. Jangan khawatir. Buat apa kita khawatir? Lebih baik nikmati hidup ini, tetap semangat, dan jangan lupa ngopi.